yundab laha antasuma wa tusalli an-nawafil walau ghairur ratibah, dan disunahkan bagi dia untuk puasa dan sholat sunnah ya. Meskipun bukan sunnah yang ratibah. Walhasil annaha kahaidin fi khamsati umur, yaitu apa saja? Mubasyaratu ma baina surati wa rubbah, enggak boleh ya. Kemudian wa qiraatul Qur'an fi ghairi shalah, membaca Al-Qur'an di selain salat enggak boleh. Wa masul mushaf juga enggak boleh. Wal muksu fil masjid juga enggak boleh. Wa qubur bisyafi, dan juga tidak boleh melewati masjid, enggak boleh. Wa qatahir, dia juga harus memposisikan dirinya sebagai wanita suci. Maka dia harus, kalau tadi kan jangan ya, yang kahaid berarti jangan melakukan ini. Wakatohir berarti harus melakukan ini. Yaitu apa saja? Dia harus sholat, dia harus tawaf ya kalau lagi umrah atau haji. Kemudian dia boleh itikaf, maksudnya itikafnya sah. Kemudian dia harus puasa juga kalau puasa wajib. Watolak, dia boleh ditalak ya. Kemudian wal ghusl, dan dia wajib mandi. Wa fil muqsi fil masjid qala Syekh Ibnu Hajar yahrum illa li sholatin aw tawafin. Nah, di sini kan tadi katanya enggak boleh berdiam diri di dalam masjid ya, tapi harus sholat juga. Nah, di sini ada pengecualian. Enggak boleh al-muqsi fil masjid kecuali kalau memang untuk sholat. Kan dia harus wajib sholat ya. Kemudian juga tawaf ya. Nah, berarti di sini di Masjidil Haram. Au i'tikaf. Wa wafaqahu Asy-Syaikh Al-Mu'tasyir, ini juga sependapat dengan Syekh Asy-Syabini. Wa khalafahu ma Syekh Muhammad wajibu an taghtasil li kulli fardin fi waqtihi. Nah ini ya. Jadi memang yang paling capek dalam suar musahadah itu mutahayyirah ya. Kenapa? Karena dia harus memposisikan dua keadaan ya, sebagai wanita haid dan sebagai wanita suci, plus dalam bersucinya. Nah di sini yajib an taghtasil li kulli fardin fi waqtihi. Setiap mau sholat dia harus mandi. Boros. Kata teman rumahnya, kenapa ya kita bayar air banyak sekali kan? Ternyata ada yang istihadul mutahhir karena dia tiap mau sholat harus mandi. Ihtimali al-inqita. Nah di sini ya, setiap mau sholat dia harus mandi. Kenapa sih harus mandi? Karena ya barangkali nanti ada kemungkinan darahnya sudah berhenti, makanya harus mandi. Sekarang ada permasalahan injuhilan waqta inqita'a ad-dam. Kalau yang dia lupa itu adalah waktu berhentinya darah ya. Jadi yang tadi harus mandi itu kalau dia jahil, maksudnya tidak ingat kapan dia berhenti, itu ya teman-teman. Boleh dikasih tanda ya. A ya, atau nomor 1, kemudian kasih tanda yang injuhilan. Ketika dia lupa kapan dia itu terakhir berhenti darahnya ya, kebiasaan berhenti darahnya, maka dia harus mandi setiap waktu sholat. Wala yalzamuha al-mubadaru bi sholat. Nah di sini, dan dia tidak perlu bersegera untuk sholat ba'dal ghusli bi khilafi al-wudu. Kenapa coba teman-teman di sini kata-katanya setelah mandi langsung sholat? Kan biasanya kita kalau habis mandi wudu dulu ya. Sebetulnya mandi wajib itu kan taharah yang kabiroh ya. Kalau wudu itu kan taharah shaghirah. Jadi ya cukup dengan mandi saja, itu sebetulnya kita tidak perlu wudu. Kalau selama mandi kita tidak menyentuh alat vital. Nah itu syaratnya itu. Makanya kalau mau boleh tidak melakukan wudu ya. Kalau misalkan sebelum kita niat mandi besar nih, kita bersihin dulu ya, bawa dulu. Pokoknya jangan sampai tangan kita itu menyentuh area yang membatalkan wudu aja. Jadi udah mandi biasa gitu ya. Sampai mandi pun bagian itunya nggak kena tangan gitu. Itu langsung sholat sah. Tapi kalau misalkan sampai kena ya, itu kan seolah jadi batal kan. Maksudnya itu hal-hal yang membatalkan wudu. Nah
Makanya di sini dibilangnya dalam kitab wala yazamuha al-mubadara bi salat ba'dal ghusl. Berarti boleh setelah mandi wajib langsung sholat. Tapi dengan syarat, walaupun di sini tidak dituliskan, dengan syarat ketika mandi besar tangan kita tidak menyentuh atau kita tidak buang air kecil selama ini ya, selama proses kita lagi mandi wajibnya. Jadi dituntasin dulu di awal, misalkan mau buang air besar, mau buang air kecil dulu, digosok-gosok dulu, misalkan depan belakangnya. Jadi selama mandi wajib itu kita sama sekali tidak menyentuh area-area yang membatalkan wudhu. Itu boleh langsung sholat, gitu ya. Makanya di sini dikatakan ba'dal ghusl. Bi khilafi al-wudhu, lianna wujubal wudhu lihtimali al-hadas. Tadi kan dikatakan katanya kenapa sih harus mandi setiap waktu? Lihtimalil inqita, iya kan? Karena ada kemungkinan darahnya itu sudah berhenti, makanya harus mandi selalu tiap mau sholat. Ya. Kemudian di sini wujubul wudhu lihtimali al-hadas. Ya. Kenapa sih kita tiap mau sholat kalau istihadah itu harus wudhu, ya kan? Harus wudhu setiap mau sholat fardu kan, hanya berlaku satu kali. Karena ya lihtimali al-hadas, kemungkinan hadasnya masih keluar. Beda ya. Jadi boleh teman-teman tulis di atasnya wujubul wudhu lihtimalil hadas, wujubul ghusli lihtimalil inqita. Gitu. Kenapa kita diwajibkan setiap kalau kita lupa ya, tiap mau sholat wajib mandi besar? Karena ada ihtimal inqita, bisa jadi ada kemungkinan berhenti darahnya. Terus kenapa kok ada kata-kata wujubul wudhu ya, setiap mau sholat lihtimali al hadas? Ini yang isi hado yang biasa ya. Karena ada kemungkinan hadasnya masih keluar. Gitu. Oke, yang tadi yang nomor 1 in jahilah. Kalau dia lupa kapan darahnya itu berhenti. Ini maksudnya gini ya teman-teman. Kan mutahhirah mutlaqah ini dia lupa jumlah harinya kapan, kemudian waktunya kapan kan? In jahilah. Berarti sampai waktu berhentinya pun lupa. Nah, makanya kalau semuanya lupa, akhirnya setiap mau sholat harus mandi, ya. Nah, di sini ada pengecualian kalau dia fa'in alimat. Nah, berarti di sini B ya, atau nomor 2. Fa'in alimat kalau dia ingat, ya, waqta inqita'i adam. Ya, terakhir berhenti darahnya kapan? Karena bisa jadi walaupun dia semuanya lupa, dia masih ingat tuh. Kayaknya saya ingat deh. Tiap maghrib tuh pasti setiap saya haid pasti darah itu berhentinya maghrib. Nah, itu berarti dia alimat ya, dia ingat kapan biasanya haidnya itu berhenti. Fa'in alimat waqta inqita'i adam ka'an arafat annahu yanqati indal ghurub. Dia ingat pokoknya kalau dia itu selesai haid biasanya di waktu maghrib ya. Fala yalzamuha al-ghusl illa inda al-ghurub. Maka mandinya itu hanya di mau masuk waktu maghrib saja. Berarti yang waktu sholat yang lain apa dong? Wudhu saja, tidak harus mandi ya. Waktu tawadhu li baqil faraid ya. Waktu sholat yang lain itu cukup berwudhu saja. Lihtimali al-inqita, sama juga yang tadi ya. Kenapa harus mandi? Karena ada kemungkinan inqitanya darah itu inda al-ghurub, duna ma ada. Ini kalau kasusnya kalau dia ingat kapan berhenti darahnya. Nah, ini dalam hal sholat ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara puasanya mutahayyirah ya. Wa tasumu Ramadan lihtimali annaha tahirah. Kan tadi katanya mutahayyirah harus puasa juga kan? Sedangkan yang kasus yang 4 surah yang di awal itu sudah jelas mana haidnya ya kan? Mana tuharnya. Sedangkan kalau mutahayyirah itu kan semua dia ihtiyat, berlaku hukum ihtiyat. Dia akan haid, dia akan tahir. Jadi di bulan Ramadan meskipun ya darahnya keluar dia harus tetap puasa. Nah, bagaimana cara puasanya orang istihadah yang mutahayyirah? Wa tasumu Ramadan lihtimali annaha tahirah jami'ahu. Umma syahran kamilan fayaqu 'alaiha yawman. Ini harus ditulis ya.
cara ya, puasanya yang mutahayyirun. Kan dia itu harus puasa Ramadan kan? Ya, dia harus tetap puasa. Beda halnya dengan apa namanya? Surah Musahadah yang terakhir. Yang 4 di awal. Sambil baca teman-teman. Wa tasumu Ramadan ihtimali anha tahiratun jami'an. Dia harus tetap puasa ya, karena ada ihtimal sebetulnya dia itu hari-hari yang keluar darah itu sebetulnya istihadul atau suci. Summa syahran kamilan. Nah, di sini. Ini saya tulisnya di sini bulan Ramadan, ini bulan Syawal. Apa aja ya? Ini dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya sampai akhir. Ini juga sama. Ya. Nah, mutahayyirah ya, perempuan yang istihadah yang mutahayyirah itu dia harus apa? Pertama, dia harus puasa sebulan full, bulan Ramadan, plus dia juga harus puasa setelahnya full di 2 bulan. Kenapa? Karena jadi gini, dalam istihadah ya apalagi yang mutahayyirah itu kan dari tadi ada kata-kata ihtimal gitu kan, ada kemungkinan apalagi yang lupa. Makanya tadi dibilang hukumnya fa'alaiha al-ihtiyat karena ihtimalu zamanun yamurru 'alaiha haid wa tuhar. Jadi tidak jelas gitu yang haid yang mana, yang tuhar yang mana gitu kan. Makanya untuk ihtiyatnya itu sebagai bentuk kehati-hatian ya sudah semuanya aja dilakukan. Nah di sini dikatakan wa tasum Ramadan ihtimali anha tahirajam ya hukum syahran kamilan. Tidak disebutkan ya yang sahnya itu berapa hari. Nah, di setiap bulan karena dia itu harus berpuasa 2 bulan, yang sahnya ya meskipun dia full puasanya, yang sah puasanya itu nggak semuanya. Ya. Yang sah dari puasanya itu hanya 14 hari. Sedangkan bulan Ramadan itu kan puasanya kalau nggak 29, 30 hari kan. Berarti makanya ini alasan kenapa dia harus 2 bulan. Jadi plus ini pun berarti 14 hari. Totalnya berapa? 28 kan? Dia udah puasa 2 bulan tapi baru 28 hari yang sah puasanya. Berarti masih kurang berapa hari? 2 hari. 2 atau 1 hari. Kita ininya yang 2 hari saja ya. Anggap saja bulan Ramadannya 30 hari. Nah di sini fayaqo 'alaiha yauman. Ya. Maka tersisa 2 hari lagi. Karena setiap bulan boleh ditulis di sini ya. 14 hari yang sah puasanya. Ini juga sama. Total baru 28. Masih kurang di sini ya, 2 hari. Gimana cara puasanya? Kayak puasanya yauman ihtimali an yatra 'alaiha al-haid fi asna'i al-yaum al-awwal ma ihtimali kauniha tahid aktsar haid. Fayartafi 'ala hadzal ihtimal. Wah, jadi kalau teman-teman belum baca Ibanah, pusing baca ini. Serius. Kalau di Ibanah itu diurut dari yang pertama dulu gimana caranya. Ini pun dalam kitab Izalah tidak disebutkan yang sahnya berapa hari kan? Maksudnya tidak dijelaskan kenapa harus 2 bulan gitu. Tiba-tiba ini aja saya mau alaiha yauman gitu. Jadi nanti kalau bisa yang belum baca Ibanah baca ya teman-teman. Insya Allah kalau yang udah paham ini itu baca Ibanah mudah sekali. Justru lebih lebih tertata dari awal gitu, dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Ihtimal an yatra 'alaiha al-haid fi asna'i al-yaum. Jadi nanti caranya bagaimana sisa 2 hari ini? Berarti ini Ramadan, Syawal, setelah Syawal bulan apa? Kemudian nanti di bulan Dzulqa'dah
apakah harus sebulan full lagi puasanya? Tidak. Tapi berapa hari puasanya itu adalah, saya kasih angka ya di sini. Caranya untuk melengkapi sisa yang 2 hari puasa Ramadan kita, yaitu adalah puasa lagi di bulan berikutnya, tapi tidak full. Puasanya itu yaitu apa? Bagaimana caranya? Kita ambil dari hari pertama ya tanggal 1 sampai tanggal 18. Jadi diambil bukan 18 hari puasa ya teman-teman, tapi tandain 18 hari di bulan tersebut. Untuk tanggalnya sebetulnya bebas ya, yang penting 18 hari di bulan itu. Biar memudahkan ya sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 18 saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berpuasa di tanggal 1, kemudian tanggal 2, tanggal 17 dan tanggal 18. Aja ya, biar masuk. Ihtimal an yatra alaihi al-haid fi asna'i al-yawm al-awwal ma'a ihtimal kauniha tahid akthar al-haid fa yartafi 'ala hadha al-ihtimal yawm as-sadis 'ashar fa yasihu laha 14 min kulli min asyharain ini. Nah, ini sudah menjelaskannya nanti. Setiap bulan itu yang sah adalah 14 min kulli syahrain, dia tamanya wa 20, total 28 hari. Fayabqa 'alaiha yauman fatasumu lahuma min samaniyata asyar. Oke. Dia harus berpuasa dari 18 hari. Itu berapa hari? Salasa awwaluha, berarti tanggal 1, 2, 3. Wa salasa akhiruha. Nah, caranya begini ya. Berarti dari 18 hari dia harus berpuasa 3 hari awal dan 3 hari terakhir. Kalau kita mau misalkan dari tanggal 1, berarti dari tanggal 1, 2, 3, 16, 17, 18. Nah, itu caranya ya. Ada pilihan lain ya dari ulama. Selain 3 hari awal, 3 hari akhir, bisa juga kayak gini suruhnya. Bisa teman-teman melakukannya. Gimana untuk melengkapi sisa 2 hari? Ini kan baru 28 hari ya yang sah. 2 harinya gimana cara puasanya? Yaitu dengan berpuasa di bulan berikutnya di 18 hari. Bukan 18 hari kita puasa ya, tapi dari 18 hari itu ya kita puasa 3 hari di awal dan 3 hari di akhir. Atau bisa juga puasanya itu begini, sama-sama dari 18 hari. Tanggal 1, tanggal 2, kemudian di sini tanggal 9, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 18. Jadi 2 awal, 2 tengah, 2 akhir. Atau bisa juga kata ulama tanggal 1, 2, 3, 4, kemudian 17, 18. Atau kebalikannya, misalkan 2 hari dulu baru 4 hari. Ya intinya sama-sama di 18 hari gitu ya. Nah baru terhitung kalau puasa kita itu sudah sah 2 hari. Nah ini ya, cara puasanya mustahadah yang mutahayyir. Jadi banyak. Nanti
uangnya awet juga kan, puasa terus. Ini cara puasanya mutahiroh, boleh dicatat dulu. Lanjut. Nah itu tata cara puasanya orang yang mutahiroh. Wayahsul al-yauman aydan bi antasum Allahumma arba'atan awal as-samaniyah asyar. Yang tadi yang saya bilang bisa juga dengan cara 4 hari puasa di awal, puas mata ini akhir, kemudian 2 hari di akhir. Au bil aks atau kebalikannya, berarti 2 hari awal, 4 hari akhir. Wa yumkin qada'u yaumin 'alaiha binazrin, dan boleh juga kita puasa untuk mengqada kalau kita misalkan kita sedang mutahiroh ya, sedang mutahiroh tapi kita punya hutang puasa dulunya. Tahun kemarin kita punya hutang puasa, bisa diqada, tapi caranya bagaimana? Ya. Misal bisaumi yaumin sumasabi asyar. Hari pertama, hari ketiga dan hari ke-17. Nah itu ya caranya. Jadi asalnya tunggu istihadah selesai aja, baru qada puasa ya. Tapi kalau mau bersegera biar gak punya hutang, asan. Nah ini cara mengqada. Jadi 3 hari puasa ini ya, misalkan nih saya punya hutang puasa 1 hari. 1 hari ini bisa ditebus dengan cara berpuasa dengan apa? Hari pertama, hari ketiga dan hari ke-17 gitu ya. Sekarang kita masuk ke surah yang ke-6 ya. Kalau di sini surah yang kedua dari Mutahiroh. Al-Mu'tadah Az-Zakirah li'adatiha waqtan la qadran. Kalau yang tadi apa namanya? Surah yang kelima Mutahiroh mutlaqah. Kalau di sini ya, dia disebutnya, kenapa disebut Mu'tadah?
Jadi dalam penyebutan itu boleh juga teman-teman bilangnya gini, ya kayak tadi mubtada mumaizah, mubtada ghairu mumaizah, mubtada mumaizah, ya mubtada ghairu mumaizah, mutahayyirah mutlaqah, gitu kan. Kemudian yang keenam, ya, di sini kan syekhnya bilang mubtada az-zakira li adatiha wa an la qadron, ya. Itu kalau di kitab Ibanah, ya penyebutannya mutahayyirah az-zakira li'adatiha waqtan la qadrun, gitu loh. Jadi penyebutannya mutahayyirah biar bisa dibedakan, oh empat awal ini ya bukan mutahayyirah, yang tiga sisanya semuanya mutahayyirah, ya. Jadi boleh teman-teman bilangnya al-mu'tada az-zakira li'adatiha waqtan la qadrun atau mutahayyirah az-zakira li'adatiha waqtan la qadrun. Kenapa di sini disebut mu'tada? Karena dia sudah pernah haid dan suci sebelumnya, ya. Wahya antazkura adataha waqtan la qadron. Dia ingat, ya, kebiasaannya itu, ya, tapi hanya waktunya aja yang dia ingat. La qadron. Jumlah harinya dia tidak ingat berapa hari. Nah, ini namanya berarti masuk ke surah yang ke-2 dari Mutahayyirah dan surah Musyahadah semuanya yang ke-6. Halnya, ya, ka'an takul, ada perempuan yang mengatakan kana haidi ya betadiuni awal syahri. Pokoknya saya ingat, ya, saya itu biasanya haid katanya setiap awal bulan. Itu aja yang dia ingat. Dia ingat tiap awal bulan dia haid. La a'lam qadrahu, tapi saya tidak tahu berapa hari saya haid, gitu ya. Bagaimana hukum mutahayyirah yang nomor 6 ini? Fayaumin walailatin haidun biyaqin. Maka sehari semalam di awal itu adalah haid biyaqin, ya. Kenapa di sini ada kata-kata yakin? Ya. Karena melihat zahirnya dia, melihat ke apa yang dia ingat dan apa yang dia lupa. Tadi kan yang dia ingat cuma awal bulan kan? Berarti ya sudah kan, karena yang dia ingat awal bulan tapi jumlah harinya tidak ingat, otomatis ya sudah, yang yakin itu adalah haid dia hanya sehari semalam di awal, karena melihat bihasabi az-zahir, makanya disebutnya biyaqin, ya. Wa nisfuhu atsani tuhrun biyaqin. Wa ma baina dzalika muhtamalun lil haidi wat tuhri wal inqita. Maka sisanya itu semuanya tuhar. Kemudian wama baina dzalika, kemudian di antara keduanya itu ya ada ihtimal haid dan tuhar dan inqita. Pokoknya kalau ada ihtimal itu kan artinya kemungkinan, ya, dan itu juga termasuk ya suatu ketidakjelasan. Maka ketidakjelasan ini ya dalam dalam syariat, ya, sama halnya seperti puasa, karena tidak tahu ini dalam satu bulan, kan dia tidak tahu mana haid dia, mana tuhar dia, kan udah sekalian semuanya aja puasa gitu kan, untuk ihtiyat, kehati-hatian. Nah sama di sini juga, pokoknya kalau ada kata-kata muhtamal, maka ya sekaligus saja kita menghukumi semuanya itu tuhar, biar kita itu ibadah terus, karena kita nggak tahu mana yang haid, mana yang tuhar. Falil yakin min haid wa tuhar hukmuhu. Maka yang yakin dari haid dan tuhar itu ada hukumnya jelas. Wahya fi zaman al-muhtamal lil haid wa tuhar. Maka kalau dia dalam posisi haid yakin, berarti seperti halnya perempuan haid dalam hal waktu masuk mushaf, waktu qiraah bi shalah, ini diulang lagi ya. Wa tahir fil ibadah, dan juga ketika di tahir yang yakin, ya, maka seperti halnya perempuan yang suci dalam hal ibadah. Kama marrafi al-mutahhir al-mutlaq. Nah, di sini tidak disebutkan ya, teman-teman, hukumnya. Ya. Hukumnya. Tapi kalau dibaca di kitab Ibanah itu sama, ihtiyat juga. Paham enggak? Kenapa di sini katanya ada kata-kata biyakinnya ya? Fayaumin walailan, maka di sini hukumnya untuk surah ke-6 itu hanya sehari semalam di awal itu dia haid. Berarti dia nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, atau berarti kan karena sudah lewat maka harus dikodok, ya kan? Harus dikodok sholatnya, puasanya kalau pada saat itu dia puasa. Nggak boleh, ya nggak boleh. Kemudian wanisfu asani, ya, kemudian di pertengahan yang kedua, ya, berarti kan dalam satu bulan itu anggap aja ada 4 baris, ya. Berarti pertengahan kedua dari tanggal berapa? Tanggal 16. Berarti di pertengahan wanisfu asani itu maksudnya nisfu asani
syahr ya. Wanisfu asyahr, wanisfu asani fi syahri fi dzalika syahri tuhrun biyakin. Kayak contoh nih, ini kan 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan. Saya anggap aja ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, anggap 29 lagi di tahun kehabisan. Nah, tadi dibilang katanya kata si perempuan ini karena haidi awal syahri walakin la alam qadrahu. Pokoknya saya ingat tiap awal bulan itu, pokoknya di tiap awal bulan saya haid, tapi nggak tahu berapa hari kan, bisa jadi dia cuma haid sehari kan, bisa jadi dia haid cuma 2 hari, 3 hari. Makanya di sini dikatakan yang disebut haid yakin itu hanya sehari semalam di tanggal 1 ini. Ada. Sehari semalam berarti di tanggal 1 ya. Baik itu tanggal 1 apa namanya? Malam, paginya tanggal 2. Pokoknya intinya sehari semalam lah intinya ya. Terus nanti wanisfu arsani katanya dibilang turun biyakin. Maksudnya apa nisfu dari 1 bulan itu? Jadi yang mana nisfunya yang ini? Seperti ini kan di sini tidak disebutkan kan dia keluar darahnya sampai berapa hari gitu kan. Anggap saja dia selama sebulan full itu dia keluar darah terus, dan dia termasuk yang surah musahadah yang ini ya, al-zakirah li'adatiha waqtan. Maka di sini hukumnya sehari semalam di awal bulan itu disebut haid biyakin. Di pertengahan bulan tersebut ya itu ya, disebutnya tuhurun biyakin. Bagaimana nanti sholat puasanya dia haid biyakin ya, berarti seperti halnya dia sebagai perempuan haid, nggak boleh ini nggak boleh itu ya kan, tuhur biyakin, maka dia harus melakukan semua yang harus dilakukan. Wa ma bainahuma tadi dikatakan muhtamalu at-tuhur, muhtamalul haid, muhtamalul inqita gitu kan, maka berlaku hukum apa di antara ini semuanya? Kayak mutahhiroh mutlaqah. Pokoknya yang tidak yakin semuanya hukumnya ikhtiyar. Jadi memberlakukan 2 kondisi sekaligus. Makanya di sini sudah tidak disebutkan lagi sama mu'alifnya. Kata mu'alif yang bacanya udah pintar, jadi nggak usah dijelasin lagi. Amin. Karena kan ini bukan pemula kan, jadi memang kitab Izawah itu bukan kitab haid, bukan kitab pemula yang baru pertama kali belajar. Makanya di sini langsung ya. Ya sekarang masuk ke yang terakhir ya, yaitu balikannya. Kalau tadi kan yang ingat apanya? Waktunya ya. Kemudian yang lupa itu kadarnya. Yang terakhir atau asur asal dari mutahhiro al-mu'tada az-zakiro yang ada pihak qadron lawaqan. Dia ingat, dia misalkan aku ingat pokoknya 5 hari aku haid, tapi nggak ingat kapan dia haid ya, apakah awal bulan, pertengahan kah, akhir bulan, atau tanggalnya pun dia nggak ingat. Wahya an-tazkur adataha qadron lawaqan. Dia ingat ya adahnya itu hanya di kadarnya saja ya, yaitu jumlah hari, bukan waktu. Kan takul kana haidi khamsatan fi al-asri al-awwal. Saya ingat biasanya ya di 10 hari pertama, ingat ya teman-teman, 10 hari pertama. Bukan berarti di awal bulan kan. Pokoknya setiap 10 hari itu pasti saya haid 5 hari. Oh, di sini dikatakan fil asri al-awwal min asy-syahr.
Pokoknya saya ingat di 10 hari setiap awal bulan saya itu haid 5 hari, tapi nggak tahu kan yang namanya 10 hari awal bulan nggak tahu kan apakah di tanggal satunya ya kan ataukah misalkan 5 hari di apa namanya di tanggal 6 sampai tanggal 10. Nah itu tidak jelas, makanya disebutnya ya nasiyah liwaqtiha. Karena haidil khamsatan fi al-ashri al-awal min asy-syahr la a'lam ibtida'uha. Saya tidak ingat kapan dimulainya haid saya. Wa a'lam anni fil yaum al-awwal tahirun biyaqin. Fasadis haidun biyaqin. Kita catat lagi ya. Kita buat lagi di yang sebelah sini. Ya, yang terakhir, semangat teman-teman. Padahal belum selesai. Walau anni fil yawm al-awwal tahir biyaqin wasadis haid yakin. Dia ingat pokoknya katanya. Di hari pertama itu dia tahir. Kemudian di hari ke-6 kan yang dia ingat itu intinya di 10 hari setiap bulan itu dia haid ya. Haidnya 5 hari. Tapi nggak tahu mulainya di tanggal berapanya. Itu ya teman-teman. Pokoknya yang dia ingat di awal 10 hari itu dia sini lahir yakin. Kemudian fasadis haidun biyakin. Tanggal 6 atau hari ke-6 itu haid biyakin. Wal awal tuhurun biyakin kal asyraini al akhiraini. Kemudian nanti di apa namanya 10 yang kedua dari bulan ini, 10 hari yang apa namanya terakhirnya itu sama berlaku seperti 10 hari di awal. Al asyraini al akhiraini. Wa tsani ila akhiri al khamis. Nah kemudian ya di sini asani ya itu maksudnya hari kedua sampai hari kelima ya di kitabnya wasani ila akhiril khamis muhtamalun lil haid ini ya yang ini teman-teman. Ini dia ada muhtamal haid buat tuhar karena nggak tahu ya apakah ini haid atau tuhar, makanya dibilangnya ihtimal. Kemudian duna al-inqita, tidak ada ihtimal inqita ya. Wasabi' ila al-ashir muhtamalun lil haid wa tuhur wal inqita. Yang ini ya yang bisa jawab kenapa teman-teman di sini ada ihtimal inqita sedangkan di sana enggak? Kan kalau yang di 234 ini ihtimalnya haid sama tuhur aja kan? Tapi kalau di sini ada plus ihtimal inqita. Karena melihat dari perkataannya wanita tadi, pokoknya dia ingat di 10 hari setiap awal bulan itu dia haid. Berarti ya kalau dia ingatnya demikian kan belum jelas tuh 5 harinya itu. Pokoknya dia kan ingatnya 5 hari ya setiap tahunnya. Dia ingatnya pokoknya dia 5 hari haid. Makanya di sini ada ihtimal, ya udah dia cukup sampai tanggal 10 aja kan.
apa namanya darahnya itu berhenti. Ada ihtimal tanggal 10 itu dia udah selesai haidnya. Makanya ada ihtimal inqita. Kemudian di sana kenapa tidak ada ihtimal inqita? Karena kan baru di tanggal 2, 3, 4 atau baru di hari kedua 3 sama 4 ya. Sampai ke 5 ya teman-teman. Ini bagaimana ya yang surah yang terakhir? Qalil yakin min haid wa tuhur hukum. Kembali lagi ya, pokoknya yang haid dan tuhur yang yakin itu hukumnya sesuai ya ke haid wa tahir gitu ya. Kemudian wahya fil muhtamal karena sialahuma fi ma marra. Kemudian yang muhtamal ini semuanya hukumnya apa namanya? Jadi sama dengan mutahiyah. Berarti yang ini nih muhtamal ini semuanya ikhtiar. Wa ma'lumun annahu la yalzamuha al-ghusl illa inda ihtimalil inqita. Tadi saya bilang kan wujubul ghusli apa? Ihtimali al-inqita. Wujubul wudu ihtimali al-hadath. Oke, kita baca di sini. Wa ma'lumun annahu la yalzamuha al-ghusl illa inda ihtimalil inqita. Kenapa di sana harus disebutkan harus ada ihtimal inqita sama nggak ada ihtimal inqita, padahal dua-duanya sama-sama ikhtiar aja kan? Kalau misalkan dilihat nggak perlu juga gitu kan disebutkan. Ini penting kenapa? Karena nanti ya berkaitan dengan taharah kita. Kalau ada ihtimal inqita, sini wa yusamma ma yahtamilu al-inqita tuhran mashkukan fihi wa ma la yahtamilu haidan mashkukan fihi. Nah, di sini. Ya. Ada alasannya. Kenapa ini disebut ya tamilin kita? Dari hari ke-7, 8, 9, 10 ini juga bisa disebut sebagai apa? Tuhrun mashkukun. Karena kan dari tadi diyakin terus ya, namanya yakin berarti ada syaknya ya kan? Nah ini yang ada ihtimal berarti itu masih dalam keraguan ya kan? Kalau ada ihtimal ya, ada inqitanya itu disebutnya tuhurun mashkukun. Kemudian kalau yang tidak ada ihtimal inqitanya di sini disebutnya apa? Haid mashkukun. Kembali lagi ke yang kaidah tadi, wujubul ghusli lihtimalil inqita. Berarti kalau yang ini setiap mau sholat harus mandi atau enggak? Harus kan? Kemudian kalau yang ini kan yang hari kedua, 3, 4, 5 kan tidak ada ihtimal inqita ya. Maka dia wajib mandi enggak tiap mau sholat? Ya berarti yang wajib adalah wudu. Itu ya, kaidahnya harus dicatat. Wujubul ghusli lihtimalil inqita, wujubul wudu lihtimali al-hadas. Alhamdulillah sudah selesai, kita masuk ke terakhir, nifas ya. Tapi nanti ada istihadnya juga. Tapi sama ya, istihad dan nifas sama dengan istihad yang kita sudah pelajari. Panitia waktunya sudah habiskah atau masih sisa? 15 menit lagi. Kirain tadi ada yang pulang, udah habis waktunya kan? Dia punya janji. Saya tanya lagi ulang ya teman-teman. Kan tadi ada wanita bilang karena haidi khamsah likulli apa namanya tadi dia bilang karena haidi khamsah fil asri al awal minas syahr kan. Pokoknya diingat di setiap 10
setiap bulan, ya anggap aja dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dia itu haid. Dia haid adalah pokoknya di antara 10 hari itu 5 hari, ya. Kemudian dikatakan di sana tanggal 1 itu disebut apa? Tuhurun biyakin. Kemudian di tanggal 6 itu haid biyakin. Nah, di tanggal 2, 3, 4, 5 itu ada ihtimal, ya, ihtimalul haid wa tuhur. Ya. Kemudian di hari ke-7, 8, 9, 10 itu ihtimalul haid wa tuhur wal inqita. Nah, yang sekarang saya tanyakan, kalau yang tuhur biyakin maka apa yang harus dilakukan? Harus sholat. Tapi kan udah lewat kan? Kita kan tahu kita istihadah udah lewat. Berarti harus di kodok sholatnya. Kalau puasa wajib harus di kodok. Kemudian nanti di hari kedua, 3, 4, 5 ya, itu ihtimalnya ihtimalul haid wa tuhur. Maka apa yang harus dilakukan? Harus mandi nggak? Enggak, berarti hanya wudhu saja. Kemudian nanti di hari ke-6 atau tanggal 6 itu dia haid biyakin, artinya ya, dia tidak boleh melakukan yang tidak boleh dilakukan perempuan haid. Kemudian nanti tanggal 7 sampai tanggal 10 itu karena ihtimalnya ada 3, ya, termasuk ada ihtimal istiqtohnya, artinya ya harus selalu mandi setiap waktu sholat. Yang tidak ada ihtimal istiqtohnya disebutnya apa? Tanggal 2, 3, 4, 5. Kan kalau tanggal 1 tuhur biyakin ya, lahir biyakin. Kalau tanggal 2, 3, 4, 5 disebutnya apa? Haidun masyhur. Terus tanggal 6-nya haidun biyakin. Tanggal 7, 8, 9, 10. Kenapa disebut tuhur masyhur? Karena ada ihtimal istiqtoh. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Terakhir teman-teman, semangat. Dari awal kita sudah bahas darah pertama darah haid, ya kan? Kemudian darah istihadah. Yang terakhir darah apa? Darah nifas. Naikin sini. Muat kok kemarin muat. Oh enggak. Ta'rifu an-nifas, pengertian nifas. An-nifas lughatan, nifas secara bahasa al-wiladah, yaitu melahirkan. Persalinan. Wa syar'an huwa ad-dam al-kharij ba'da faraghir rahimi min jami'il hamli wa qabla inqidai aqalli tuhri min al-wiladah. Secara syar'i, nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Ingat ya, kosong. Jadi tidak hanya bayinya, ari-arinya pun sudah keluar. Kalau misalkan bayinya sudah keluar tapi ari-arinya masih di dalam tapi keluar darah, itu darah nifas atau bukan? Bukan. Jadi namanya darah nifas itu semuanya harus sudah keluar. Isi semua rahim ya sudah faragh, sudah kosong. Wa qabla inqidai aqalli tuhri. Dan sebelum berlalunya minimal masa suci 15 hari. Contoh, si A hamil melahirkan. Ternyata setelah semuanya keluar, bayinya keluar, ari-arinya keluar, enggak keluar darah sampai 15 hari. Ya, sampai 15 hari, baru hari ke-16 itu keluar darah. Siapa yang bisa nebak hari ke-16 ini setelah melahirkan darah apa? Darah haid. Makanya di sini dibilangnya qabla inqidai aqalli tuhri. Sebelum berlalunya 15 hari. Kalau misalkan contoh nih, baru keluar darah nifasnya itu di hari ke-10. Berarti itu masih nifas atau bukan? Masih, karena yang inqidohnya itu tidak sampai 15 hari. Nah itu tarif dari nifas. Waktu zaman nifas lahdoh, ya, minimal dikatakan itu darah nifas adalah sesaat. Karena bisa jadi ada ibu hamil ya, setelah melahirkan, setelah ya semua isi dari rahimnya keluar, cuma 1 menit keluar darah, habis itu udah nggak pernah keluar. Nah, itu berarti memang nifasnya hanya sebentar. Itu ya. Itu pun disebut dengan darah nifas. Waksaruhu situna yauman, dan yang paling banyaknya maksimal nifas itu adalah 60 hari.
Wa ghalibuhu arba'una, ya. Kemudian rata-rata atau biasanya perempuan itu mengalami nifas adalah 40 hari. Ya. Minimalnya sebentar, kemudian maksimalnya 60 hari, rata-ratanya 40 hari. Wahuma ai asituna wal arbaun mahsubani minal wiladah. Jadi yang maksimal tadi 60 hari dengan 40 hari itu nanti dia dihitungnya dari sejak melahirkan, setelah melahirkan. Ya. In kharaja aqiba al waladam, in kharaja aqiba al waladam. Kalau misalkan setelah bayinya keluar, itu keluar darah. Amma idza lam yakhruj aqibahu dam, tapi kalau misalkan darahnya itu tidak keluar, ya, setelah bayinya keluar, wa ta'akhkhara asyrata ayyam, misalnya sampai 10 hari tidak ada darah, maka bagaimana? Fa innaha fi hadhihi al-ashra al-ayyam hukmuha hukmut thahir. Maka di 10 hari ini, ya, dia dihukumi seperti halnya perempuan suci. Fatazamuhu al-ibadah wa ghairu dzalika, maka dia harus tetap salat, ya, tetap puasa. Fatakun as-sittin mahsubatun minal wiladah adadan la hukman. Ya, jadi nanti jumlah 60 hari ini nanti dihitungnya dari secara adat, ya, dari sejak melahirkan. La hukman. Ini sebentar ya teman-teman. Tahu ya dari mana dalilnya kalau golibnya nifas itu 40 hari? Ada hadisnya. Kalau di Ibana itu, ya, di sini hadis yang diriwayatkan sama, ya, Sayyidah Ummu Salamah, qalat kanatin nufasa tajnis ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Jadi itu ada hadisnya, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah. Nah, di sini sebetulnya, ya, kenapa tadi kok bahas tentang ada dan la hukman, ya, tiba-tiba ke dihitungnya itu secara adat bukan hukum. Karena kalau di sini itu tidak dijelaskan mengenai, kalau di sini itu ada bab mata tabda'u muddatul nifas. Jadi sejak kapan mulai dihitung nifas gitu loh. Jadi belum tentu dari awal hari melahirkan, ya. Ini saya bacakan dulu, ya. Al-mu'tamad minal aqwal anna muddatan nifas tabda hukman, ya, min ru'yati ad-dam. Jadi dihitungnya ya sudah dari sejak dia melihat darah. Qala nifasa qabla ru'yatihi. Wa amma adadan. Nah, adapun, ya, secara adat itu adalah famin ba'di faragir rahim min jami'il hamli. Ngerti enggak, teman? Kalau yang hukman, ya sudah sejak dia melihat darah. Kalau dia melihat darahnya hari ke-11, berarti dimulai nifasnya dari hari ke-11. Nah, itu yang dimaksud dengan hukman. Kalau adat, ya sudah sejak
apa namanya, rahim itu kosong dari kehamilan. Itu ya teman-teman ya. Yang dimaksud ada dan lah hukman. Biar nanti nggak bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba hukman ya. Ada dan lah hukman. Boleh dicatat nanti ya di sana ada dan lah hukman. Hukman itu dihitung dari sejak ya. Dari sejak apa tadi? Melihat darah. Dari sejak ia melihat darah atau keluar darah. Kalau adat dari sejak apa? Rahim itu kosong dari kehamilan. Boleh dikasih contoh yang tadi, yang hukman. Hukman kan tadi dihitungnya dari sejak ia melihat darah, ya kan? Contohnya, ia baru melihat darah di hari ke-11 pasca melahirkan. Pasca melahirkan. Kemudian kalau yang adat, ya sudah, berarti dihitungnya dari sejak rahim itu kosong dari kehamilan. Artinya, kalaupun darahnya baru keluar di hari ke-11, apakah itu hari pertama nifas atau hari ke-11 dia nifas? Hari ke-11, itu ya yang membedakan. Contoh nih, ada si A sama si B. Si A menganggap pokoknya nifas itu ya dihitungnya secara adat. Si B menganggap nifas itu dihitungnya secara hukman. Ada ibu-ibu ya, bukan si A bukan si B, si C lah berarti. Si C ini ya melahirkan, ternyata baru keluar darahnya itu di hari ke-11. Berarti bagi si A yang secara adat ya nifasnya ibu ini ya, darah yang ke-11 hari ke-11 itu sudah berapa hari nifasnya? 11 hari. Tapi bagi yang mengatakan itu hukman, sudah berapa hari nifasnya? Sehari. Ya. Wala yusamma nifasan illa idza fariqa ar-rahmu min jamil hamli. Tidak disebut nifas kalau ya rahimnya belum kosong dari kehamilan. Qadam al-kharij lil hamil bisababil wiladah qabla intisali jamil hamli. Darah yang keluar ya, dari wanita hamil karena sebab persalinan melahirkan qabla ya, sebelum infisali jamil hamil, sebelum semuanya keluar. Contoh ini, bayinya udah keluar tapi ari-arinya masih di dalam.